Baik teman-teman, kita berjumpa lagi pada video yang akan kita bahas pada kali ini. Kita akan membahas tentang tata cara ataupun tahapan di dalam pembuatan desain gambar, ya. Di mana pada pembuatan desain gambar ini itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada ya tahap praproduksi, ya. Kemudian ada tahap produksi dan ada tahap pasca produksi. Nah, di mana tahap praproduksi ini, itu adalah tahapan yang memang kita lakukan untuk mempersiapkan bahan-bahan, kemudian menentukan tema, juga layout gambar yang akan, kita gunakan di dalam pembuatan desain grafis atau desain gambar yang akan kita, gunakan. Nah, di sini yang dimaksud dengan tema, yaitu mungkin kita, sudah pasti ya, kita harus menentukan tema yang akan kita, tentukan di dalam pembuatan desain atau gambar yang akan kita buat. Nah, misalkan tema itu tentang kesehatan, tentang pendidikan, ataupun yang lainnya yang memang, akan kita bikin, yaitu dan juga disesuaikan dengan, tema yang akan kita, gunakan. Kemudian, material atau bahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini, kita, membuat, atau mencari bahan ya yang akan kita gunakan, seperti misalkan kita mencari bahan dari sumber-sumber lain seperti logo, misalkan untuk tema kesehatan berarti ada logo dinas, kesehatan dan seterusnya, kemudian logo P3K dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan dengan, desain gambar yang kita, buat. Nah, kemudian, yang ketiga yaitu layout gambar, ya. Layout gambar itu merupakan, suatu proses, penyusunan, kemudian menata, mengatur, dan, memadukan ya unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, kemudian, gambar dan bidang menjadi komposisi karya visual yang komunikatif, ya. Nah, di sini, berarti kan di dalam, pembuatan layout, sebelum kita membuat gambar tersebut atau membuat gambar yang akan kita bikin, nah misalkan kita harus menyesuaikan dulu membuat layoutnya terlebih dahulu. Kemudian di sini apa aja sih yang harus ada di dalam layout gambar yang kita bikin ya sebelum kita jadikan desain yang memang siap cetak. Nah, yang pertama di sini kita harus tentukan, jenis huruf dan ukuran huruf ya di dalam layout ini. Kita mau misalkan menggunakan jenis huruf apa, kemudian, ukuran hurufnya berapa, kita harus tentukan. Nah, kemudian yang keduanya adalah komposisi gambar yang digunakan, ya. Di sini berkaitan dengan, letak gambarnya, ya. Di sini misalkan, nah, ada di sebelah atas, sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian sebelah bawah, itu posisinya harus seimbang, ya. Tidak ada misalkan, sebelah atas kosong, sebelah bawah misalkan, gambarnya penuh, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga itu adalah warna, ya. Warna di sini, kita harus tentukan juga ya, termasuk misalkan, warna-warna yang memang, tidak menumpang ya. Menumpang artinya, warna background-nya hitam, kemudian tulisannya juga hitam, itu tidak akan terlihat ya kalau seperti itu. Ya, artinya kita harus perhatikan kontrasnya juga ya. Jadi kalau misalnya background-nya hitam, tulisannya berarti, putih misalkan. Nah, kemudian yang terakhir yang harus ada pada layout itu adalah, ukuran dan jenis, kertas kita harus tentukan juga ya. Ukuran jenisnya misalkan mau A4 ukuran kertasnya atau misalkan A3 dan seterusnya. Nah, di sini nanti bisa ditentukan sesuai dengan, kebutuhan teman-teman. Kemudian, masuk ke tahap yang berikutnya yaitu tahap produksi ya, di mana tahap produksi ini kita, adalah membuat gambar yang sudah kita rencanakan di dalam layout atau di dalam proses praproduksi yang sudah kita laksanakan sebelumnya ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan ya di dalam tahapan praproduksi atau di dalam pembuatan, desain gambar yang akan kita bikin, yaitu di antaranya ada proporsi, kemudian irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni. Yang dimaksud dengan proporsi itu apa sih? Nah, di sini yang dimaksud dengan proporsi itu adalah perbandingan ukuran ya yang digunakan untuk menentukan antara panjang dan lebar, kemudian antara satu objek dengan objek yang lainnya ya. Misalkan, nah kita ingin, membuat sebuah gambar, nah jangan sampai misalkan si gambar itu
tidak simetris, misalkan di sini dia terlalu besar, kemudian ukurannya ataupun posisinya dia tidak ada di, tengah, misalkan adanya di ujung sebelah sini seperti ini dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh ya, gambarnya, misalkan seperti ini tidak boleh, tapi dia posisinya harus memang berada pada, pertengahan. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah irama, ya. Irama itu di mana dia dilakukan adalah untuk pembuatan objek yang dibuat secara berulang, ya, yang pembuatan objek yang dibuat secara berulang sehingga dia memiliki kesan yang memang menarik. Contohnya seperti ini. Ya, misalkan ini satu objek, ya kita bikin objek ini secara berulang, kemudian dan kita gandakan lebih banyak. Kemudian setelah itu, kita kasih warna dan seterusnya. Nah, sampai si objek tersebut kelihatan, lebih menarik dibandingkan dengan, eee, apa, objek ini dibuat hanya satu objek. Nah, contoh seperti ini ya. Walaupun misalkan objeknya jadi kotak, tapi kalau kita bikinnya secara berulang dan berurutan itu kesannya, bisa lebih bagus. Oke, baik yang selanjutnya yaitu adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Di sini keseimbangan di sini yaitu posisi ya di mana antara eee, kertas yang kita gunakan dengan objek yang kita buat itu harus seimbang ya. Jadi posisinya harus ada di tengah-tengah, kertas yang akan kita, gunakan untuk pembuatan, objek ya. Jangan misalkan, ini ada di sebelah kiri sedangkan di sebelah kanan misalkan, itu kosong, kemudian atau di sebelah atas, di sebelah bawahnya itu kosong. Nah, jadi si objek yang kita bikin itu semuanya harus berada di tengah, lembar kerja yang akan kita, gunakan ya, atau di kertas yang akan kita gunakan. Nah, di sini yang harus, kita perhatikan. Nah, selanjutnya yaitu kontras ya. Kontras ini berhubungan dengan, pastinya adalah warna, warna yang digunakan ya, kemudian, dari objek yang akan digunakan ya. Jadi objeknya tidak datar. Kalau misalkan, objeknya misalkan ukurannya sama, kemudian bentuknya sama, tapi misalkan, objeknya berbeda. Nah, kemudian dari segi, warna juga, misalkan itu harus yang berlawanan ya, jangan sampai misalkan yang hitam kemudian tulisannya juga hitam. Nah, itu harus, berlawanan, kalau misalnya hitam berarti tulisannya putih ataupun warna yang, lainnya. Nah, itu untuk kontras termasuk, misalkan, jenis huruf, kemudian ataupun objek-objek yang lainnya itu harus dimasukkan, dengan, objek yang berbeda atau dengan ukuran yang berbeda. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah kesatuan. Ya, kesatuan di mana kesatuan ini dia menekankan pada keselarasan antara unsur-unsur yang kita susun. Ya, misalkan di sini kita membuat sebuah gambar ataupun misalkan desain yang mana di dalam desain tersebut banyak objek-objek yang memang kita gunakan. Nah, di situ harus ada kesatuan ya, misalkan antara contoh di dalam teks. Ya, kita menuliskan alamat, itu jangan sampai misalkan alamat misalkan kita posisikan di sebelah atas, kemudian, untuk nama alamatnya itu ada di sebelah bawah. Nah, itu tidak akan, eee, bagus ya, untuk kesatuannya tidak tidak terlihat ya. Kalaupun misalnya kita menuliskan alamat, misalkan di sini alamat langsung saya dituliskan nama jalan dan seterusnya ya, jangan dipisah. Nah, dan yang terakhir itu adalah harmoni atau keselarasan ya. Harmoni atau keselarasan di mana ini, dia membentuk, suatu rancangan yang harus ada hubungannya satu sama lain ya dengan objek-objek yang memang, sudah kita buat sehingga dia memiliki, kesan yang menjadi satu ya. Nah, di sini. Jadi harmoni itu, intinya, semua objek yang kita bikin, yang kita masukkan dalam desain tersebut, itu harus saling berhubungan ya, sehingga kesannya, terlihat, satu ya, satu kesatuan yang memang utuh. Nah, untuk tahapan yang terakhir, kita masuk kepada tahap pasca produksi ya. Pasca produksi di mana pada tahap pasca produksi ini itu adalah tahapan yang memang
desain yang sudah kita buat mulai dari rancangan tadi kemudian sampai, produksi, kemudian yang terakhir itu adalah desain yang sudah, siap cetak dan sudah dicetak ya di dalam tahap pasca produksi itu. Nah, langkah selanjutnya kita adalah membuat dokumentasi, kemudian, kita memperlihatkan bahwa, inilah desain yang memang sudah kita, buat. Nah, itu adalah tahapan pasca, produksi. Nah, baik teman-teman, itulah, tahapan demi tahapan yang harus kita, perhatikan di dalam pembuatan desain gambar ya. Nah, selanjutnya kita akan, mencoba membuat desain gambar yang mana pada kali ini saya akan membuat sebuah, desain gambar tentang, dengan tema, peduli lingkungan ya, peduli lingkungan. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa bahan. Nah, ini teman-teman bahan yang sudah saya siapkan. Di sini ada, berhubung tema yang saya bikin itu adalah peduli lingkungan, jadi saya di sini ingin, membuat sebuah poster tentang buang sampah pada tempatnya ya. Di sini sudah ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan, itu ada gambar tong sampah, kemudian di sini ada, gambar pohon, kemudian di sini ada, bunga, kemudian di sini ada, orang yang sedang buang sampah, ada awan, dan di sini ada aksi buang sampah. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja kita buat, desain gambarnya. Oke, nah ini teman-teman ya, berhubung kan tadi, di dalam perencanaan awal, dalam praproduksi itu harus ada layout ya. Nah ini adalah, layout yang, saya bikin. Nah ini layout untuk thumbnail-nya. Jadi, layout awal ya yang belum memang ada, gambar persis, apa yang akan kita buatnya, dan kemudian ini adalah layout, gambar yang akan kita, buat ya, yang akan kita buat berdasarkan desain nanti yang sudah, kita rencanakan ya. Dan di sini tadi, di atas itu ada, gambar, dan ini gambarnya nanti ada gambar tong sampah, kemudian di sini ada teks ya, teksnya itu adalah ini buanglah sampah, pada tempatnya. Kemudian di sini juga, teks ya sesuai dengan layout. Kemudian, di bawahnya ada slogan dan di sini ada, gambar ya. Ini adalah layout awal yang saya rencanakan untuk desain yang saya gunakan. Pada tahap awal, di sini saya menggunakan, ukuran kertasnya itu adalah A4 ya, ukuran A4. Nah, nanti di sini saya akan bagi dua, satu itu untuk, pembuatan, langit ya, kemudian yang keduanya itu untuk, tanah ataupun misalkan rerumputan di bawahnya. Nah, langkah pertama, saya akan membuat, persegi ya, menggunakan rectangle tool ya di sini. Nah, di sini kita buat yang pertama ini sebagai, langitnya, kemudian yang kedua di sini saya akan buat untuk, tanah ataupun rumputnya ya. Nah, selanjutnya bagian pertama ini akan saya kasih warna warna biru ya, warna biru. Kemudian, yang keduanya ini warna hijau ya, karena ini akan saya jadikan untuk, rumput ya ataupun tanah. Nah, kemudian, saya akan kasih, transparansi ya, menggunakan transparansi itu untuk, bagian, langitnya ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan kasih transparansi untuk bagian rumputnya ya. Di sini yang paling bawah saya akan kasih transparansi. Nah, untuk, pengaturannya silakan menyesuaikan ya, kalau untuk teman-teman mungkin, nanti, disesuaikan dengan poster ataupun, desain yang akan, teman-teman buat. Nah, ini ya, teman-teman, kita background-nya sudah, selesai. Nah, kita akan masukkan objek yang sudah kita gunakan tadi atau yang sudah kita siapkan tadi. Nah, untuk yang pertama yang saya akan masukkan itu adalah untuk awannya ya, untuk awannya. Nah, kita masukkan, eee,
ke objek yang pertama ataupun ke background yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini objek yang pertama yang akan kita masukkan. Nah, berhubung awalnya itu masih gabung, kita akan trace ya, trace terlebih dahulu. Nah, fungsi trace itu dia untuk memisahkan objek-objek gambar ya, objek-objek gambar yang tadinya misalkan ada background ataupun misalkan gabung dengan gambar yang lain itu menjadi terpisah-pisah. Nah, jangan lupa teman-teman ketika sudah di trace itu silahkan di ungroup dulu ya si gambarnya di ungroup untuk memisahkan objek yang sudah kita trace dengan objek yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pisahkan objek yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya mengambil awan ya awan yang pertama kita posisikan di sebelah kanan. Ya, kemudian awan yang selanjutnya kita posisikan misalkan di tengah seperti ini. Kemudian untuk warna berhubung sudah putih itu kita nggak usah kasih warna lagi ya. Kalaupun misalnya mau kasih warna juga silahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita gunakan awan yang ketiga. Misalkan kita posisikan di sebelah kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini untuk objek yang memang sudah tidak kepakai, kita blok saja, kemudian kita hapus ya. Nah, kemudian tadi kan ada yang disebut dengan keseimbangan ya, teman-teman. Ini keseimbangan. Nah, jadi si posisi antara gambar, kemudian dengan background itu kita harus sesuaikan juga. Nah, ini terlalu kiri, misalkan di sebelah sini ini kanannya agak sedikit jauh. Nah, berarti kita geser yang ini ya, jangan sampai misalkan yang satu agak terlalu kiri, yang satu agak ke kanan ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, ini baru yang sudah kita bikin antara awan kemudian dengan background. Nah, kalau misalnya ini ingin tidak terpisah-pisah kembali, maka kita silakan select semuanya, kemudian kita group ya. Di sini ada group objek ya, silakan teman-teman klik. Nah, oke teman-teman, itu ya. Nah, yang sekarang kita akan masukkan gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua yang akan kita posisikan di area berikutnya. Nah, di sini kita akan ambil gambar tong sampah terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke eh, gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini lihat teman-teman ya, jadi si gambarnya masih ada backgroundnya ya. Nah, kita lakukan trace terlebih dahulu untuk memisahkan backgroundnya. Nah, kita pilih yang detail logo ya. Jadi si gambarnya kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai seperti ini, kemudian kita klik OK ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita pisahkan antara background dengan gambar yang sudah kita trace tadi dengan cara kita ungroup terlebih dahulu. Nah, di sini ada fasilitas ungroup ya. Silahkan teman-teman klik di sini ungroup object ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik sembarang dan kita pisahkan objek yang sudah kita pisahkan tersebut. Nah, ini objeknya, makanya kita blok terlebih dahulu ya si objeknya agar dia tidak terpisah dengan objek yang lainnya ya. Kemudian nanti silakan teman-teman grup ya. Nah, kemudian kita mau posisikan di mana si objeknya. Nah, kita posisikan di atas seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita di sebelah kanannya itu akan ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian nanti di bawahnya di sini di tengah ya, itu akan ada gambar orang yang buang sampah. Kemudian di sini ada aksi 4 langkah ya, di mana kalau kita ingin melihat sampah, kemudian kita mengambil, kemudian kita bawa dan kemudian kita buang. Nah, kemudian nanti di sini akan ada slogan dan di bawahnya akan ada bunga-bunga. Nah, itu sesuai dengan rancangan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin teks ya, teman-teman, bikin teks untuk tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, teks di sini kita tentukan dulu ukurannya. Ya, misalkan di sini saya akan menggunakan 100 ya. Nah, di sini teman-teman, nih
saya sudah buat tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita ganti. Kalau untuk mengganti jenis huruf, di sini ada fonts ya. Nah, silakan nanti teman-teman eh, pilih ya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, saya di sini memilih untuk limelight. Nah, di sini warnanya akan saya rubah ya. Untuk buanglah sampah itu akan saya kasih warna dengan warna merah ya, biar dia berlawanan dengan background yang sudah saya buat. Kemudian pada tempatnya, pada itu tetap akan saya biarkan warna hitam, dan pada tempatnya itu akan saya kasih warna hijau ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita klik center. Nah, ini sesuai dengan rancangan awal, teman-teman. Itu tadi saya akan buat teksnya itu dia letaknya di sebelah kanan ya. Makanya kita posisikan ini, kita sesuaikan dulu ukurannya. Nah, di sini akan saya posisikan di sebelah kanan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin itu nanti silakan disesuaikan ya. Yang penting aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya itu ada ya di dalam desain yang sudah teman-teman buat. Nah, selanjutnya ini kita lihat lagi teman-teman ya. Kalau misalnya ini kurang seimbang, silakan teman-teman atur kembali ya. Nah, ini seperti ini misalkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan objek yang selanjutnya ya. Nah, di sini akan saya masukkan objek orang terlebih dahulu ya. Ini ada anak-anak yang sedang buang sampah, dan saya ini akan posisikan di sebelah kiri seperti ini ya, sesuai dengan yang sudah saya rancang di dalam layout yang sudah saya bikin. Nah, ini, dan kemudian selanjutnya itu gambar yang selanjutnya saya akan posisikan untuk gambar rumput ya. Untuk gambar rumput ini akan saya posisikan di sebelah bawah. Oke, nah ini teman-teman ya rumputnya yang sudah saya ambil dari sumber yang lain. Nah, ini masih terlihat ada backgroundnya ya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita menghilangkan background pada tong sampah ini ya. Nah, kita masuk ke trace lagi, kemudian ada outline trace. Nah, kita pilih yang detail logo sampai si backgroundnya itu menghilang ya. Kemudian setelah itu baru kita pilih oke. Ya, dan seperti biasa kita ungroup terlebih dahulu, kemudian klik sembarang, dan kita pisahkan ya untuk gambarnya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita posisikan di bawah ya, tapi sebelumnya kita grup terlebih dahulu agar dia tidak terpisah-pisah. Nah, di sini teman-teman. Nah, mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan membuat di sini tulisan untuk aksi 4 langkahnya ya. Nah, di sini pertama saya akan menggunakan rectangle tool ya. Rectangle tool. Kemudian setelah itu saya akan gabungkan dengan ellipse tool ya. Nanti biar dia kelihatannya agak sedikit oval, dan kemudian saya akan trim ya. Nah, setelah ini udah gabung seperti ini, kita blok. Nah, kemudian kita weld ya. Nah, sudah seperti ini teman-teman, kita kasih warna untuk saya mungkin warna kuning ya. Setelah itu nah kita kasih sedikit efek pakai shadow ya. Saya gunakan shadow seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah kasih efek shadow. Kemudian kita akan tempatkan objek ini di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Ini biar nggak terlalu biar nggak terlalu besar, kita perkecil terlebih dahulu. Nah, nanti di sini kita akan tuliskan aksi 4 langkah ya di dalam objek yang berwarna kuning. Tapi terlebih dahulu kita hilangkan garisnya ya, dengan cara di sini ada tanda kali, kita klik sebelah kanan. Nah, untuk garisnya itu sudah hilang. Oke, nah selanjutnya kita bikin teks ya terlebih dahulu untuk
pembuatan di sini nih aksi 4 langkah itu sendiri ya. Aksi. Nah, di sini kita pisahkan, kemudian 4 langkahnya juga kita tuliskan, tapi di sini kita buat terpisah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk aksi ini kita posisikan di sini. Ya, kita agak perbesar sedikit ukurannya. Nah, nanti untuk fontnya kita akan sesuaikan juga. Nah, ini seperti ini. Kemudian 4 langkahnya kita posisikan di sebelahnya. Nah, seperti ini. Kita center. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebih. Nah, kemudian teman-teman kita ganti untuk 4 langkahnya, misalkan biar sedikit beda. Kita ganti fontsnya menggunakan fonts yang lain. Misalkan di sini saya akan pakai komik, misalnya komik Sans Series. Nah, kemudian yang untuk yang aksinya berhubungan kita tadi membahas tentang proporsi ya, jadi harus seimbang. Nah, kita agak sesuaikan ya sedikit. Nah, seperti ini misalkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan untuk aksi 4 langkah itu apa aja sih? Nah, di sini gambarnya masih gabung ya, teman-teman, berhubung saya ngambil dari sumber yang lain. Nah, untuk memisahkannya, mari kita crop ya, menggunakan crop tool. Jadi kita ambil satu-satu gambarnya. Nah, pertama kita untuk lihat dulu. Nah, kita crop satu-satu, kemudian klik OK. Oke, nah teman-teman, ini gambarnya sudah ada, namun dia belum kelihatan rapih ya. Mari kita rapihkan teman-teman. Nah, ini yang pertama dulu, ini kita rapihkan. Caranya seperti tadi, kita trace, kemudian pilihnya outline trace, kita pilih yang detail logo. Nah, sampai si backgroundnya hilang seperti tadi. Nah, sudah seperti ini, kemudian klik OK. Nah, kita ungroup lagi. Kemudian kita pisahkan gambarnya, kita hapus, kemudian kita pisahkan. Nah, sudah seperti ini, kita grup teman-teman. Nah, kemudian ukurannya kita samakan, misalkan di sini kita ukurannya 2x2 ya. Nah, nanti kita posisikan di sini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat kita lakukan langkah yang sama. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah susun seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan bikin teks ya untuk langkah-langkahnya di sini. Nah, yang pertama, misalkan satu kita itu adalah lihat. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian kita teksnya saya di sini akan rubah jadi Comic Sans ya. Nah, kemudian selanjutnya kita posisikan di sini. Nah, teman-teman, ini udah seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya saya akan buat slogan ya di sini. Slogannya itu bersih itu sehat.
ya, kita bikin teks ya, bersih. Nah, ini kita lihat lagi kalau misalnya posisinya udah pas, kemudian langkah-langkah ataupun unsur-unsur yang harus kita perhatikan itu sudah pas. Nah, baru kita bikin menjadi image ya. Nah, baik teman-teman, inilah hasil yang sudah saya rancang berdasarkan layout yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan ini sudah mewakili apa yang sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya yang tadi sudah kita buat dalam perancangan tahapan-tahapan dalam pembuatan desain. Nah, di sini mungkin untuk teman-teman yang memang mau menggambar silahkan disesuaikan gambarnya, kemudian diperhatikan apa yang harus teman-teman lakukan. Yang pastinya itu harus ada perancangan atau layout gambar terlebih dahulu, kemudian masuk ke desain, baru terakhir adalah pasca produksinya yaitu melakukan cetak gambar. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.